Assalamualaikum Bang Faang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan menjelang Ramadan. Di Indonesia ada kebiasaan orang ziarah kubur ya. Ini sebetulnya ziarah kubur di jelang Ramadan ini memang apa namanya, anjuran atau emang budaya, atau menurut Bang Faang? Kalau di Indonesia kalau ngelihat dari saya kecil ya sampai sekarang, banyak orang sebelum puasa itu munggahan kan? Iya. Munggahan, terus ada yang ziarah kubur juga, ada yang mengisinya dengan banyak hal, terutama yaitu ziarah kubur. Dulu Rasulullah SAW pernah ngelarang orang untuk ziarah kubur, karena khawatir akan terjadi kemusyrikan, orang meminta-minta di kubur dan segala macam. Tapi akhirnya Rasulullah pun memerintahkan untuk ziarah kubur. Ada hadisnya kalau nggak salah, kuntun nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Dulu aku pernah ngelarang manusia untuk ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah ke kuburan. Berziarah itu maksudnya mendoakan orang-orang yang ada yang sudah wafat, karena kan ada doanya Allah ada di dalam Al-Quran, saya lupa ayatnya. Wahai Allah, ampunilah aku dan orang-orang yang sebelum aku yang seiman, misalnya gitu. Alladzina sabaquna bil iman. Itu mendoakan orang-orang yang di dalam kuburan. Pas kita masuk ke kuburan pun kan ada doanya. Doanya Rasulullah juga mengajarkan kan, Assalamualaikum ya ahlad diyar, atau Assalamualaikum ya ahlul kubur. Keselamatanlah buat semua wahai ahli kubur. Itu kan doa juga kan? Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Dan kami pun akan menyusul kalian suatu saat nanti. Wa nas'alullahu lakumul afiyah. Dan kami meminta kepada Allah agar semua ahli kubur itu yang ada di kuburan itu dalam keadaan afiat. Jadi ziarah kubur kapanpun dilaksanakan, kalau menurut saya bagus. Karena ziarah kubur juga akan mengingatkan kita kepada kematian. Bahwasanya ya di doanya itu kan Assalamualaikum ya diyar yang tadi saya bacain itu, ya mereka sekarang udah ada di kuburan. Someday kita akan nyusul dan masuk ke kuburan. Cuma di Indonesia punya kebiasaan aja jelang Ramadan. Kebiasaan jelang Ramadan. Negara-negara lain kayaknya enggak kayak di Indonesia kayaknya. Tapi kalau ziarahnya sih bebas kapan aja. Kalau karena mengingatkan kita bahwa sekarang kita di atas tanah. Iya. Suatu saat kita akan di bawah tanah. Masya Allah. Sehingga kita ini yang nanya saya Pak Haji Boy, lu pengalaman sebenarnya. Nanya ke saya, ini guru nanya ke murid. Jadi ini ngetes gimana nih ngetes muridnya? Pak Haji ini saai. Masya Allah. Enggak. Betul Bang Faang. Jadi ini pengetahuan Bang Faang ini sangat bermanfaat. Subhanallah. Masya Allah. Buat anak-anak muda kan kadang-kadang kan sekarang anak muda nggak peduli loh dengan kuburan. Jadi ingat satu hal, kita ziarah kubur itu bukan untuk meminta-minta ke kuburan. Iya. Tapi kita mendoakan orang-orang yang sudah di kuburan. Betul. Yang sudah meninggal kita doakan. Betul. Apalagi orang tua kita yang sudah meninggal kan, katanya doa anak soleh itu ada 3 hal yang tidak akan hilang setelah orang itu meninggal ya. Jadi idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal, manusia meninggal, terputus semua amalnya. Maksudnya dia tidak bisa berbuat baik lagi, tidak bisa beramal lagi karena meninggal, kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doanya anak soleh. Jadi mudah-mudahan kita pun ketika datang ke ziarah kubur, untuk berziarah kubur, mendoakan orang tua kita, mudah-mudahan itu adalah bagian dari bukti bahwasanya kita adalah anak yang soleh. Jadi salah satu orang yang berziarah itu mencerminkan kesolehan dari seseorang. Mudah-mudahan karena begitu. Dia mendoakan orang tuanya. Betul. Sehingga kita yang sekarang punya anak nih harus mencetak anak-anak soleh. Iya. Gimana cara nyetaknya Pak Haji? Nanti di video berikutnya. Di video berikutnya kita bahas ya, bagaimana mencetak anak menjadi soleh. Karena kalau kita nanti meninggal, maka kita udah aman. Iya, betul. Karena kubur katanya pintu gerbang akhirat. Ya, betul. Awal dari perjalanan panjang ini adalah
alam kubur. Alam kubur. Jadi kalau orang di alam kubur itu udah bahagia, udah Insya Allah. senang, maka di Di akhirat perjalanan itu. berikutnya Bahkan katanya gini, orang-orang yang sudah meninggal yang dikasih nikmat kubur, itu pengen cepat-cepat segera kiamat. oh, Yang sudah meninggal dalam kubur itu bahkan ada satu riwayat itu begitu, pengen segera cepat-cepat kiamat. Karena apa? Pengen langsung masuk surga, oh, pengen langsung merasakan nikmatnya surga. Di kubur aja nikmatnya luar biasa, apalagi kan di surga. Orang-orang yang mendapatkan siksa kubur, bahkan katanya dalam riwayat itu, dalam hadis tuh, kenapa minta dibalikin lagi ke dunia, bahkan minta ditunda ke hari kiamat itu. Ini karena apa? Di kuburan aja siksaannya udah begitu berat, apalagi udah masuk ke alam akhirat. Kalau bisa dia balik lagi, kemudian dia bisa beribadah. Iya betul, maksudnya itu ya, dia pengen balik lagi. Bahkan ada lagi di Quran tuh, kuntu ya laitani kuntu turaba. Kalau begini kata jadi istilahnya ketika merasakan siksa kubur tuh sampai ada satu permohonan sama Allah itu, ya Allah kalau begini udah saya meninggal jadi tanah aja. Karena saking beratnya siksaan kubur. Jadi betul-betul hati-hati kita ya. Karena Ya, kita semua, siapapun kita, kaya miskin, orang miskin, kota, orang desa, pejabat atau rakyat akan dikubur. dan ukurannya sama. Nah, ini yang membuat kadang-kadang orang lupa, Bang Faang. Ya. Para pejabat asik berkorupsi. Dia lupa. Kalau diingat, mudah-mudahan video-video kayak gini, Bang Faang, bisa mengingatkan. Betul. Korupsi nggak bakal dibawa mati. Iya. Ya, nikmatnya cuma di dunia yang sementara doang. Masya Allah. Sementara akhirat selama-lamanya. Ya, mudah-mudahan para koruptor diberikan hidayah sama Allah. Amin. Allah, ya. Amin. Yang merugikan rakyat diberikan hidayah sama Allah. Amin ya Allah. Ya, sebelum meninggal udah sempat taubat dulu. Amin ya Allah. Terima kasih Bang Faang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.